البدر علينا بثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alana al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait pondok pesantren Az-Zaitun, telah banyak kontroversi yang terjadi dan heboh di kalangan masyarakat. Telah banyak pula para ulama kita yang menjelaskan, mengangkat penyimpangan, kesesatan dari pondok tersebut. Terkhususnya ketua atau mudir pondok, yaitu Panji Gumilang. Mulai dari prosesi sholat id, ya, tampak sholat id dilakukan dengan mencampur pria dan wanita dalam satu saf. Selain itu, ada keanehan lain saat para jemaah sholat id duduk di atas kursi dengan kerapatan saf yang renggang. Asabiku semua, pimpinan Ponpes Az-Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, tegas mengklaim dirinya menggunakan mazhab Soekarno. Apa kata beliau? Mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno, karena dalam tulisannya enggak pakai Bung. Ucapnya dalam tausiah Jumat di Masjid Al-Hayat. Tentu, mazhab Soekarno ini pun menjadi perbincangan menarik di antara umat Muslim Indonesia. Asabiku semua, kita sebagai umat Muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa dalam bentuk amal soleh. Tapi kita juga dilarang atau diharamkan untuk berdusta, sebab itu akan kehilangan kehormatan dirinya. Seseorang itu ya, juga dilarang mengada-adakan kreativitas atau juga melanggar dan bertentangan dengan pakem ibadah yang sudah ada. Ya. Mengenai aturan ibadah, sudah diatur jelas ayat dan hadisnya. Jika kemudian seseorang mengada-adakan ibadah yang bertentangan dengan aturan, maka berpotensi telah melakukan bid'ah dan sesat, sehingga terancam akan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesungguhnya apa yang telah dijelaskan oleh Nabi dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita pilih sesuai ikhtiar kita. Tapi jangan sampai keluar dari ketentuan itu. Jangan pakai logika sendiri. Ya, sudah ada pakemnya sendiri, baik dari menyusun saf misalnya, ataupun khutbah Jumat. Para ulama sepakat bahwa sholat tidak sah jika tidak ada pembatas antara saf pria dan wanita. Jadi sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kekhusyuan, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya. Diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada perempuan yang safnya bercampur dengan laki-laki? Maka para ulama sepakat, yang pertama sholatnya tidak benar. Sholatnya batal dan tidak memiliki nilai. Aturan sholat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan melalui Rasulullah SAW. Sholat bagi setiap insan beriman telah diatur waktunya, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajarkan cara menunaikan sholat. Bagaimana cara menyusun saf secara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kita bisa melihat ya, itu pada beberapa referensi, khususnya kitab-kitab ya, atau kitab hadis yang memang merangkum keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi. Ashabiku semua, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik saf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Maka laki-laki yang saf sholatnya paling depan diunggulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar wanita berada di barisan belakang. Namun, bukan berarti semakin belakang semakin banyak pahalanya. Ini adalah cara Rasulullah SAW agar saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Karena itu diatur yang laki-laki mendapat saf yang paling depan, perempuan di belakang.
diambil jarak supaya laki-laki dan perempuan agar tidak menempel. Asabiku semua, Ustadz Abdul Somad pun mengatakan, jangan memasukkan anak-anak ke pondok karena bangunan mereka megah. Ternyata ajarannya sesat. Ya, guru mereka di depan para santri dalam masjid mengajarkan lagu Hafenus Salam alaihim. Ya, itu kata Ustadz Abdul Somad. Ya. Pondok pesantren Az-Zaitun sudah menyimpang dari ajaran syariat Islam, kata Ustadz Abdul Somad. Ya. Az-Zaitun seharusnya dilarang di Indonesia. Sebab di sana ada doktrin, ada pembelajaran ijtihad berbeda yang ditetapkan pemerintah. Yang seharusnya dilarang adalah pesantren yang mengajarkan salam Yahudi. Yang seharusnya dilarang adalah pesantren yang mengadakan sholat Jumat dengan campuran antara perempuan dan laki-laki. Dan dikatakan juga oleh Ustaz Abdul Somad, pondok pesantren Az-Zaitun dengan pendirinya bernama Panji Gumilang, ya, juga dicap sesat oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Pernyataan Kiai Haji Idrus Romli tersebut disampaikan ketika ada pertanyaan dari jamaah yang bertanya terkait Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun. Yaitu pertanyaan mengenai Panji Gumilang dan Az-Zaitun dari salah satu jamaah. Akhir-akhir ini saya sering melihat ataupun ada berita ya di media sosial di satu daerah yang memang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Ketua pimpinan pondok pesantren mengatakan, karena Indonesia tanah yang suci, jadi kita tidak wajib untuk ke Mekah. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Ashabiku semua, Kiai Haji Idrus Romli kemudian menanggapinya dan mengatakan bahwa ini sangat menyimpang dan berbahaya bagi anak-anak. Ya, khususnya anak-anak yang seumuran masih SD dan SMP. Karena ini terus akan menjadi perbincangan yang luar biasa. Lebih lanjut, ya, beliau pun menuturkan bahwasanya Panji Gumilang, ya, dari dahulu memang orang sesat. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka sensasi. Kiai Haji Idrus Romli pun memiliki teman yang mengajar jadi dosen di sana. Dan temannya tersebut bercerita kepadanya, memang Panji Gumilang suka sensasi dan bid'ah terbaru. Ya, pada waktu sholat hari raya kemarin, ya, ketika istrinya berjamaah di depan, menurut Imam Hanafi batal itu. Ya, dalam kasus Panji Gumilang ketika perempuan ada di depan, itu sesat bid'ah. Mengapa? Kata Ustadz Idrus Romli, karena dalam hadis aturan laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang, ya, yang paling jelek sholatnya. Sementara kalau perempuan sebaliknya, ya, kalau sholat perempuan yang paling baik yang di belakang dan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan berjumpa dengan laki-laki, di depannya yang laki-laki juga perempuan, di belakang, ya, makanya paling jelek. Ya. Kemudian yang baik itu di belakang itu aturannya bagi perempuan. Hasabi kisah menurut informasi yang Kiai Haji Idrus Romli terima, katanya di Az-Zaitun ini berdasarkan dari orang-orang yang memberikan informasi kalau sholat Jumat di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jemaah ustadz-ustadznya. Ya, waktu khutbah duduk di situ kayak tablik akbar, ada VIP duduk di depan, ya, khutbah Jumat, dan itu tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Jadi menurut Kiai Haji Idrus Romli, pondok pesantren Az-Zaitun pimpinan Panji Gumilang ini jika dilihat dari situ termasuk aliran aneh dan sesat. Asabiku semua, dan masih banyak lagi argumen-argumen dari Panji Gumilang yang nyeleneh. Ya silakanlah, bisa kalian lihat sendiri di media sosial. Ditambah lagi yang anehnya apa? Ada seorang santri beliau yang mengaku alumni Az-Zaitun 11 tahun mondok, tapi tidak tahu fardu wudhu. Terakhir asabiku semua, ya terpenting lagi, penting meneliti dahulu sebelum anak dimasukkan ke pondok. Apalagi ternyata pondok tersebut sesat. Justru anak kita yang rusak akidahnya nanti. Dan juga ya bagi pemerintah penting sekali untuk menindaklanjuti hal tersebut. Cepatlah diproses, ya biar tidak ada lagi kericuhan di masyarakat. Asabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, seperti biasa, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga share ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.